Halo, selamat datang kembali di Bacain Buku bareng Irna Yugaswati. Dan kita masih baca buku ini, Learning 5.1, karya Dr. Alex Denny dan Triaji Priyopratomo MBA. Kalau kemarin kita baca Industri 0.0 sampai Industri 3.0, nah kali ini kita akan melanjutkan ke Industri 5.0 dan kenyataan kalau kita itu gagal unlearn. Oke deh, kita mulai baca ya. Industri 4.0. Inilah era digital atau pasca PC yang karakteristiknya berupa teknologi bergerak atau mobile. Teknologi kini sedekat sentuhan jari, nyaris segalanya dapat diperoleh melalui layar di genggaman. Dimulai dari diciptakannya smartphone oleh Apple di tahun 2008, seluruh sendi kehidupan seperti informasi, komunikasi, hiburan, keuangan, perdagangan, learning, kesehatan, dan sebagainya dapat difasilitasi oleh gadget dan aplikasi-aplikasi yang terpasang di dalamnya. Komputer yang dulunya membutuhkan tempat sebesar meja belajar, kini dapat dimasukkan ke dalam saku celana dengan fungsi-fungsi yang sama lengkapnya. Data dari Tech Asia di tahun 2018 mengatakan dari 265 juta penduduk Indonesia, ada 132 juta pengguna internet aktif dan 130 juta pengguna media sosial. 120 juta di antaranya menggunakan perangkat bergerak atau mobile. Dengan angka sebesar ini, Indonesia menduduki peringkat kelima pengguna internet terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brasil. Data di atas juga menunjukkan Indonesia merupakan kekuatan ekonomi berbasis internet bergerak atau mobile internet yang potensial. Investor Amerika, Eropa, Jepang, China, Korea, dan India berbondong-bondong menginvestasikan uangnya di para startup Indonesia yang belakangan menjadi kekuatan ekonomi baru. Sepak terjang mereka mendisrupsi organisasi-organisasi mapan di sektor keuangan, perdagangan, telekomunikasi, dan lain-lain. Industri 5.0 tak berhenti sampai di situ. Diprediksi era industri baru telah ada di depan mata, yakni Industri 5.0. Karakteristiknya adalah saat teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI telah menjadi manusia, tanda kutip, mampu menirukan kecerdasan manusia dan membantu kegiatan operasional organisasi yang membutuhkan otomasi interaksi dengan pelanggannya. Sundar Pichai, CEO Google Incorporated, belum lama ini menampilkan AI yang mampu memudahkan hidup manusia, misalnya mereservasi restoran dan salon. Mesin AI ini mampu berkomunikasi dengan manusia layaknya manusia. Lanjut. Bila teknologi berbasis AI ini telah menjadi komoditas, maka tidak lagi diperlukan tenaga manusia di belakang sistem kontak center, telemarketing, customer service, prompter station, bandara, dan tempat publik lainnya. AI juga dapat mengotomasi pekerjaan yang membutuhkan analisa algoritma matematika kompleks seperti perdagangan saham. Bahkan saat buku ini ditulis pada akhir 2019, AI merupakan tulang punggung perdagangan saham di Wall Street. Kai-Fu Lee, seorang pakar AI, memperkirakan pada 2034, AI akan menggantikan 40% pekerjaan manusia. Perubahan di era industri 5.0 sangatlah cepat. Bila era industri 0.0 dicapai dalam waktu ratusan ribu tahun, industri 1.0 ribuan tahun, industri 2.0 ratusan tahun, dan industri 4.0 puluhan tahun, maka industri 5.0 dapat terjadi dalam waktu hanya belasan tahun. Setiap hari selalu ada inovasi di sektor industri teknologi informasi, keuangan, layanan, dan sebagainya. Organisasi-organisasi berusia ratusan tahun bertumbangan,
Organisasi-organisasi berusia puluhan tahun mulai kebingungan, kehilangan pangsa pasar, dan organisasi belia berusia kurang dari 10 tahun telah mengalahkan kapitalisasi pasar pemain lama. Banyak organisasi menjadi tidak relevan. Cara kerja lama tak lagi mempan. Strategi bisnis yang biasa jadi ketinggalan zaman, dan kompetensi orang yang bangga akan masa lalu pun telah karatan. Tuntutan perubahan sedemikian nyata. Organisasi yang masih sibuk dengan urusan harian dan tak berorientasi masa depan akan kehilangan kesempatan dan kian jauh ketinggalan. Manusia-manusia di era industri baru ini perlu memiliki mindset, skill set, dan toolset baru agar tak hanya tetap relevan dan mampu bertahan, namun juga terus bertumbuh dan berkembang. Satu-satunya cara untuk mengubah mindset, skill set, dan toolset adalah melalui learning. Diperlukan mindset learning yang berbeda, skill set learning yang berbeda, dan toolset learning yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Model learning di era masa depan ini dinamakan Learning 5.0 dan organisasi perlu mengadopsi model baru ini sedari sekarang. Kita masuk ke gagal unlearn. Berikut pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Jika para pemburu yang beralih peran menjadi peternak dan petani tetap ngotot mempertahankan toolset berburu ketika melakukan pekerjaan baru mereka, apa yang kiranya terjadi? Apakah tombak dan panah mereka bisa digunakan di ladang? Sebagian kecil orang-orang yang saya tanyakan pertanyaan ini menjawab bisa. Ada yang menjawab tombak bisa digunakan untuk mengusir tikus, panah untuk mengusir burung. Situasi inilah yang dinamakan gagal unlearn, alias enggan melepaskan mindset, skill set, dan toolset lama untuk sepenuhnya berpindah ke industri yang baru. Ada alat yang lebih efektif untuk mengusir tikus dan burung dibanding menggunakan tombak dan panah. Ketergantungan pada mindset, skill set, dan toolset lama akan mencegah seseorang memikirkan cara-cara baru yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik, dan lebih mudah. Pernahkah Anda memperhatikan di kurun 90-an banyak sekali tukang ketik yang menawarkan jasa mengetik skripsi di sekitaran kampus? Lalu jumlahnya jauh berkurang di tahun 2000-an. Dan sama sekali hilang 5 tahun kemudian. Mereka yang masih bertahan dan menganggap mesin tik masih relevan terjebak pada ilusi kejayaan masa lalu. Sementara komputer dan printer telah menggantikan fungsi mesin tik. Dalam konteks organisasi, toolset era industri 1.0 seperti performance management masih juga dipakai hingga kini karena mindset lama yang menganggap bahwa orang perlu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Banyak pakar organisasi mengatakan performance management selayaknya mati karena tidak memotivasi orang. Toolset modern yang cocok untuk industri 4.0 adalah performance motivation, yang mengatakan kinerja adalah hasil dari akuntabilitas setiap orang untuk selalu berkembang. Artinya, seringkali seseorang terjebak pada cara dan alat lama peninggalan masa lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Padahal, diperlukan inovasi, dan terobosan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang berbeda pula. Telah banyak contoh organisasi yang gulung tikar karena terjebak kejayaan masa lalu. Mereka yang enggan atau terlambat meninggalkan mindset, skill set, dan toolset lama, antara lain Kodak, BlackBerry, Motorola, Nokia, Yahoo, dan lain-lain. Itu dia video kali ini, Industri 4.0 dan Industri 5.0. Selanjutnya, kita akan membacakan konsep learning dari learning 1.0 ke learning 5.0. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar update terus dengan channel ini. Irna Yugaswati undur diri.